Su Sueshang, menantu keluarga Ye. Xiao Ye, tuan muda keluarga Ye. Meng Zi, keluarga Meng nona muda. Wartawan lagi bergerombol di luar. Mereka nggak mau pergi. Kepala pelayan keluarga Ye. Mereka semua nanya, gimana nona muda keguguran? Nenek keluarga Ye. Nenek tanya sekali lagi. Gimana kamu bisa keguguran? Dan Ye udah nggak main sama kamu lagi? Kalau gitu, biar aku aja yang main sama kamu. Berani-beraninya kamu nyentuh aku, Ye Xiao akan membunuhmu. Sebagai mesin pembuat anak keluarga Ye, kamu udah nggak ada gunanya lagi, karena Den Ye nggak ngasih kamu punya anak. Ya udah, aku aja yang ngasih. Pergi kamu. Den. Kamu macam-macam di belakangku. Kamu udah bosen hidup, ya, Den? Aku nggak bakal berani lagi. Keluar. Istriku, kamu baik-baik aja? Jangan panggil aku istri lagi. Aku pasti bakal cerai. Istriku, ada banyak hal yang di luar kendaliku. Lihat tuh media di luar. Mereka masih nongkrong. Gimana kalau kamu rekam video aja? Bilang aja kalau kamu baik-baik aja. Aku nggak mau rekam. Aku nggak mau jadi alat pencitraan kamu lagi. Kamu mau rekam apa nggak? Setelah videonya direkam, kamu ikut aku diam-diam buat ngurus surat cerai. Oke, aku setuju. Rekam apa? Pakai baju ini. Dandan lagi. Ngomong aja beberapa patah kata tentang gimana baiknya keadaanmu. Aku nggak bakal ganti baju, dan aku nggak bakal dandan. Kalau aku mau rekam, ya begini adanya. Ulangi sekali lagi. Ulangi apa? Aku nggak bakal ganti baju. Ulangi. Cuma itu yang bisa keluar dari mulutmu? Kamu mau ngapain? Apapun yang ayah mau. Bukannya dulu kamu bilang kalau setiap kali ibumu ngebantah, ayahmu bakal ngelakuin ini ke dia? Berhenti. Kamu ngapain? Dasar anjing birahi. Aku nggak cukup buat kamu, ya? Belum puas sama yang baru. Terus mau pakai yang lama lagi? Ayo, pukul aku. Coba aja. Kamu yang ngegodain dia. Aku nggak ngegodain dia. Baju kamu acak-acakan begini. Masih bilang nggak ngegodain? Jangan lupa. Kamu itu cuma selingkuhan. Aku ini istrinya. Dasar perempuan nggak tahu diri. Dasar jalang. Berani-beraninya kamu ngehina aku. Mau kemana? Rumah keluarga Ye bukan tempat yang bisa kamu datengin dan pergi seenaknya. Emangnya? Ada apa ini? Ribut-ribut begini. Ibu, Ye Xiao mau tidur sama dia. Diam, jangan ngomong sembarangan. Terus kenapa kamu lagi buka bajunya? Aku cuma minta dia ganti baju. Rekam video, kan? Jelasin ke media di luar. Kak Xiao Ye, maafin aku. Aku salah paham. Bukankah itu buka baju? Biar aku yang melakukannya. Aku nggak bakal ganti baju. Video, aku juga nggak bakal rekam. Aku peringatkan kamu. Mending kamu ganti baju baik-baik. Atau aku sendiri yang bakal robek bajumu. Pelayan, robek bajunya. Baik, Tuan, pelayan. Rumah ini masih kekuasaanku. Sui Shuang. Sui Shuang. Sui Shuang, lari. Kemana? Sui Shuang, Nyonya tua memberi perintah. Kau harus kembali ke keluarga Ye hari ini. Aku bukan lagi bagian dari keluarga Ye. Kau seorang Ye dalam hidup. Dan hantu Ye dalam kematian. Jika kau tidak pergi hari ini, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Sui Shuang, kenapa kau tidak pulang dulu? Pria cakep itu yang memberi kita 50 juta. 50 juta? Kau belum tahu, ya? Tuan muda Ye memberinya 10 juta. Lalu dia pergi ke kasino. Dan kalah 30 juta. Ayah hanya ingin sekali lagi mencoba. Tapi coba tebak. Ayah macam apa ini? Menipu putrinya sendiri. Ayo pergi. Dia berutang padamu. Bawa dia. Aku yang membesarkanmu. Dan kau tak peduli apakah aku hidup atau mati? Aku tak bisa mengendalikanmu lagi. Baiklah, kita selesai. Ayah dan anak, selesai. Pergi dari sini. Jika ada yang harus pergi, itu kau. Ini tempat ibuku. Berhenti di situ. Kalian berdua sedang main drama ayah anak di sini. Hari ini, kau harus bayar. Dan dia harus pergi.
Sentuh aku dan aku akan panggil polisi. Bocah tengik. Kau tidak mau menurut, ya? Sui Shuang, kau baik-baik saja. Sok ikut campur urusan orang. Kami keluarga Ye. Keluarga Su jangan ikut campur. Apa kau keluarga Ye, margamu Ye? Apa urusanmu, namaku siapa? Kau cuma anjing keluarga Ye. Pergi dari sini, atau kupatahkan kakimu. Tuan Muda Su, dia masih putriku. Kita harus bersikap masuk akal, kan, putrimu? Bukankah kalian sudah putus hubungan? Tuan Muda Su, kalau kau terus begini, keluarga Ye dan keluarga Su akan benar-benar bermasalah. Apa katamu? Aku tak dengar. Ayo, ulangi lagi. Kau pikir kau pantas bicara denganku? Kalau ada yang bicara, itu tuanmu. Tuan Muda Su, kalau aku tak bisa melawanmu, aku akan lari. Tapi kau bahkan tak memberiku ruang untuk lari. Kau akan membuatku mati. Aku harus buka toko. Kalian semua harus pergi. Kalian semua, pergi. Tunggu. Tutup mulutmu. Tempat ini bukan milikmu lagi. Pergi dari sini dengan anjingmu. Kau, aku peringatkan kau. Siapapun yang datang ke sini lagi, mengganggu bisnis pacarku, sama saja melawan keluarga Su. Ini tempatku. Kalau ada yang harus pergi, itu kau. Berlututlah. Orang tua berlutut pada yang lebih muda. Apa kau tak takut umurmu pendek? Kau sudah pernah berlutut di depanku. Jangan sok tidak pernah. Berlutut. Sulin, kalau kau tidak pergi sekarang, taruhan kita batal. Masih bicara soal taruhan? Kalau kau mau bersama Sulin, akan kubiarkan. Kalau kau mau kembali ke keluarga Ye, akan kudukung. Kau membuatku malu bagaimanapun juga. Kau tahu itu? Sejak kau kembali berjudi, kau bukan ayahku lagi, anak durhaka. Aku. Sulin, kalian semua, pergi. Dia bukan ayahmu lagi. Aku membantumu. Paham? Tuan Muda Su. Kalau kau sangat suka ikut campur urusan orang lain, kalau Nyonya besar tahu, kau akan celaka. Kukatakan sekali lagi, sekarang, kalau kalian berdua berani membuat masalah lagi, sama saja melawan keluargaku, keluarga Su. Kali ini, tamparan. Lain kali, nyawamu. Pergi dari sini. Ayo pergi. Pergi sana, pergi dari sini. Sulin, kau mengusir ayahku. Siapa yang akan membantuku di teater sekarang? Aku tak butuh bantuanmu. Hai, akan kujaga kau mulai sekarang. Jangan khawatir, tak akan ada yang berani membuat masalah. Katakan, bagaimana kau akan membalas budiku? Kalau kau berani muncul di sini lagi, aku akan bunuh diri. Kalau begitu kau bisa berjanji dengan hantu. Menegangkan. Persis seperti yang kusuka. Ini benar-benar keterlaluan. Aku akan mencarinya sekarang. Ma, jangan khawatir. Ayo pikirkan cara lain. Kita sudah cukup memberi muka pada Sulin itu. Su Sui Shuang itu. Dia seperti kecoa. Menjijikan dan menyebalkan, dan sulit dibunuh. Apa bagusnya itu? Intinya, kecoa tetaplah kecoa. Bagaimana dengan 50 jutaku? Kau berani bicara, kakek tua. Kau tak pernah melakukan satu hal pun dengan benar. Bagaimana kalau kalian semua pergi, tak berguna, persis bapakmu, pengecut dan tak berguna. Kenapa tidak? Coba rencana kontraspionase? Kontraspionase? Keluarga Sulin tajir melintir. Keluarga Ye kita mana bisa lawan mereka? Kenapa tidak pakai koneksi Liao Tian? Liao Tian? Ya, pemilik kedai catur keberuntungan. Pengaruh mereka paling top di kota ini. Pakai dia untuk bereskan Sulin. Bukankah itu tontonan yang bagus? Tapi kenapa dia mau bantu kita? Goblok, ya? Kau berutang berapa padanya? Lupa, ya? 15 juta. 15 juta. Segitu MAH recehan di kasino, kan? Bagaimana kalau kita tambah 15 jutaku? Jadi 30 juta. Kira-kira mereka mau gigit umpan? Maksudmu? Kirim kau ke Liao Tian. Mending bunuh aku saja. Kak Hong, aku bahkan tak bisa ngumpulin 15 jutaku. 15 juta, kukira 30 juta. Ini Kak Hong. Aku rela sumbang 15 jutaku.
ke kedai catur kita. Tuan Muda Ye bisa jamin aku. Aku bisa jamin dia. Tapi uang ini harus dia bayar kembali. Dengar itu, kakek tua bangka, 30 juta ini. Kau mau bayar atau tidak? Aku cuma punya 3.000 di sini. Kau ejek aku? Potong tangannya. Caige, tunggu. 15 juta. Dia sudah tua. Kalau dia mati, kita harus tetap dibayar, kan? Hong Jie, tolong, lepaskan aku. Punya duit, kentang tua. Mulai hari ini, kau bukan mertuaku lagi. Baiklah, dia sudah mati. Siapa yang akan bayar utangnya? Hong Jie, sepertinya dia sudah bokek. Orang seperti dia, sudah biasa kulihat. Begini saja, 10 juta per jari. 3 dan kita lunas. Hong Jie, jangan sampai masalah ini jadi besar. Benar, kan? Hutang itu harus dibayar. Begitulah dunia. Tak ada uang, bayar dengan nyawamu. Hong Jie, begini saja. Kenapa kita tidak? Diam, potong jari telunjuknya. Aku bicara jujur, sumpah. Hong Jie, aku serius. Jadi, apa rencananya? Bantu aku bangun dulu. Ayo, bangun. Ambilkan aku air. Kau keterlaluan. Cepat katakan, cepat katakan. Sebenarnya, keluarga Su bisa menanggung ini. Keluarga Su? Su, siapa namanya? Suling. Ya, Gia. Dia bertaruh dengan putriku. Dia mau resep dan kedai lobsterku. Masalahnya, dia hanya menginginkan putriku. Jadi, kau mau pakai putrimu untuk membuat Sulin membayar? Betul. Sulin kan kaya raya. 30 juta itu uang receh baginya. Tunggu dulu. Bukankah putrimu sudah menikah dengannya? Beritanya sudah tersebar luas. Persetan dengan itu. Apa kau mencoba untuk menipuku lagi? Potong tangannya. Hong Jie, pasti ada dendam di sini. Bukankah kau hanya ingin uangnya? Mari kita culik Su Sueshuang. Lalu kita akan dapat uangnya. Bisnis Su Sueshuang akan hancur. Sulin pasti akan mencari Su Sueshuang. Tapi dia akan menemukannya di kedai mahjong. Untuk bernegosiasi, Sulin pasti akan marah besar. Lalu, kita sergap dan ambil keuntungan. Lepaskan. Kalian mau bawa aku kemana? Lepaskan aku. Kau mau bawa aku kemana? Turunin aku. Ini di mana? Ye Xiao, ngapain kau di sini? Bapakmu punya utang 30 juta padaku. Utangnya bukan utangku. Lepaskan aku. Omong kosong. Telepon Sulin sekarang. Suruh dia bayar utangnya. Kenapa dia harus bayar untukku? Sueshuang, ayolah, pulanglah denganku. Keluarga Ye akan membayar utangmu. Mending mati daripada kembali ke keluarga Ye. Sialan, jangan keterlaluan. Lihat situasimu. Kau tidak punya tempat untuk ayahmu di hatimu. Kau sangat mengecewakanku. Nah, aku ingin lihat. Apa kau mengakui ayahmu sendiri? Pukul. Ambilkan aku pisau. Potong. Berhenti. Baiklah, aku akan pukul. Aku akan telepon Sulin. Beri dia teleponnya. Wesha, janji padaku kau akan kembali bersamaku. Keluarga Ye kami akan membayar uang ini untukmu. Kita bisa kembali seperti semula, oke? Aku sekarang di klub bahagia. Bisakah kau kesini? Bangun, bangun. Su Sueshan, apa kau jatuh cinta pada Sulin? Dasar anak durhaka. Mantu, beri dia pelajaran untukku. Apa? Kau tidak tega memukulnya? Biar aku saja. Kita belum bercerai. Dia masih istriku. Kau berani memukulnya di depanku? Apa kau punya sedikit rasa hormat padaku? Anak muda memang cepat panas. Jangan dimasukkan ke hati. Semuanya. Lihat betapa kacau semua ini. Berlutut dan minta maaf pada semua orang. Kaulah penyebab semua ini.
Aku melakukan semua ini untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku, kau mendorongku ke dalam lubang api. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk buang-buang waktu di sini denganmu. Tinggalkan 3 jari, si tua bangka itu. Atau bayar kembali uangnya. Sulin akan segera datang. Kenapa kau begitu cemas? Aku tidak mau menunggu. Bukankah kau suka berjudi? Berjudilah denganku. Kalau si brengsek itu tidak muncul, siapa yang harus kubicarakan? Hong Jie, Sulin akan segera datang. Kita tunggu sebentar lagi. Diam, kau tidak punya hak bicara di sini. Aku akan berjudi denganmu. Kau tidak pantas berjudi denganku. Aku ingin dia berjudi denganku. Aku tidak akan berjudi. Jangan terburu-buru. Dengarkan aku. Berjudilah 1 ronde denganku. Jika kau menang, kau bisa langsung pergi. Jika kau kalah, kau tetap bayar. Kau harus tetap bersamaku. Aku tidak suka perempuan. Aku juga tidak akan berjudi denganmu. Hong Jie, kami tidak menginginkan uangnya. Aku mau 3 jari. Hong Jie, cepat bawa dia ke rumah sakit. Cuma luka kecil. Biarkan dia sedikit berdarah biar tenang. Mau berjudi atau tidak? Aku tidak akan berjudi. Aku tidak akan berjudi. Kalau kau tidak berjudi, aku benar-benar akan memotongnya. Hong Jie, jangan gegabah. Ini ilegal. Hukum? Akulah hukumnya. Di wilayahku, kalau kau tidak bayar, tidak ada yang bisa pergi. Aku tidak punya uang. Aku hanya punya nyawaku. Ayo, bunuh aku. Dasar tua bangka. Potong tangannya. Bunuh aku kalau begitu. Hong Jie. Hong Jie, baiklah. Aku akan berjudi. Aku akan berjudi denganmu. Bagus. Bagikan kartunya. Kartu tertinggi menang. Bisakah aku pergi sekarang? Kau boleh pergi. Dia tak boleh pergi. Bukannya kamu bilang aku, gue ngomongin Elo. Paham? Saya tidak menyuruhnya pergi. Bajingan kau. Tetaplah di sisiku. Gue jamin lo bisa dapat puluhan juta setahun. Jangan gegabah. Mau memberontak? Ya, ini wilayah kekuasaan gue. Gue nggak bakal biarin siapapun di antara kalian pergi. Coba aja kalau berani pergi. Terus, bagaimana denganku? Densu datang. Lama tak jumpa, ya? Mbak Hong, makin cantik aja. Ini. Ada apa sih ini? Tuan Muda Su, teriakanmu barusan bikin gue kaget setengah mati. Kamu pikir polisi datang? Kalian berdua saling kenal, teman lama. Si kakek-kakek sialan itu, utang 30 juta sama gue. Katanya lo bisa nutupin lubang ini. Lo panggil gue kesini cuma buat ini? Anggap saja uang ini pinjaman dariku. Jadi, restoran lobstermu belum buka. Dan sekarang kau punya utang 40 juta sama gue. Keluarga Ye memang payah. Bahkan gak bisa bayar utang istrinya, dan mereka menyebut diri mereka kelas atas. Masih ngomongin soal jadi keluarga ningrat? Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Aku yang akan bayar 40 jutanya. Tuan muda, jangan bicara begitu. Nyonya tua tidak akan pernah setuju. Sudah kubilang, aku tidak akan pulang bersamamu. Tak perlu pulang. Aku akan pinjamkan uangnya padamu. Keluarga Ye sekarang punya uang. Ya, urus saja urusanmu sendiri. Urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Tulis surat pernyataan utang sekarang juga. Aku akan kasih uangnya ke Mbak Hong. Densu. Kata Densu, aku tak bisa terima uang ini. Kau bahkan tak mau ambil uangnya? Sudahlah, jangan berlagak. Ye Xiao, langkahmu licin juga. Entah mau bikin aku dan Tuan Muda Liao berantem. Atau kau bayar utangnya dan bawa dia kembali. Gimana pun juga, kau yang menang. Kaulah pemenangnya, tak peduli apapun. Hentikan tebakan liarmu. Tak bisa mengakuinya, kan? Si kentang, kalau kau tidak jujur, tanganmu bakal jadi rongsokan. Aku ngomong, ini semua rencana Ye Xiao. Dia yang nyuruh gue main kartu kasihan. Kartu tikung. Jangan bicara omong kosong, Pak Tua. Ini semua ulah keluarga Ye. Mereka menjadikan aku kambing hitam. Ini semua konspirasi mereka. Kurang ajar. Berani sekali kau. Apa benar ini? Kau benar-benar tak punya nyali. Apa yang dia katakan benar? Potong tangannya.
Bak Hong. Benar. Wah, wah, wah. Kau benar-benar mencoba menipuku. Hajar dia sampai babak belur. Bak Hong, ini negara hukum. Jangan main kekerasan. Untuk segala hal. Su Sueshuang, jika kau punya kesempatan, bagaimana kau akan membalas dendam? Aku akan membuat semua yang terjadi padaku diketahui publik. Ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. Rekam semuanya. Rekam, rekam, rekam. Berhenti merekam. Sulin, kau bawa pers ke sini? Bagaimana aku bisa menjalankan bisnisku seperti ini? Jangan takut, Kah Hong. Dia adikku. Dia tahu apa yang harus direkam dan apa yang tidak boleh. Dia tahu betul. Dan ini adalah reporter dari Wireless Evening News. Nona Su, kau bilang kau punya sesuatu untuk dikatakan? Ayo, katakan ke kamera. Ayo, iya, Nona. Ceritakan pada semua orang tentang aib keluarga Ye. Ayah di sini, kau tak perlu takut. Wesha, ayo pulang dan jalani hidup yang baik. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, aku janji. Aku ingin bercerai dari Ye Xiao, mulai sekarang. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Dasar anak tak tahu diuntung. Atas nama nyonya besar, aku akan memukul. Hei, nenek sihir, berani-beraninya kau memukul putriku. Aku akan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Cukup. Hari ini, semua yang kukatakan, Su Sueshuang, adalah benar. Ye Xiao menikahiku, hanya untuk pencitraan. Kami bertengkar, dia mendorongku, dan itulah mengapa aku keguguran. Diam. Tuan muda, mereka sedang merekam. KDRT, rekam, rekam. Aku akan memberimu 10 juta. Berikan kameranya padaku. Mencoba menyuap pers juga? Itu urusan lain. Ya, aku bisa bersaksi untuk itu. Ayah, ayo pergi. Pergi? Uangnya belum dibayar. Tidak ada yang akan pergi kemanapun. Hong Jie, aku bisa menjamin mereka. Biarkan mereka pergi. Uangnya harus dibayar kembali pada akhirnya. Ayo pergi. Jangan lupa taruhan kita. Kau belum lupa, kan? Belum. Kenapa kita tidak bisa menyingkirkan wartawan di luar? Dasar anak durhaka itu. Dia mencoba menghancurkan kita sepenuhnya. Tanpa dukungan Sulin, bagaimana dia berani melakukan hal seperti ini? Ibu, bukankah kita sudah keterlaluan? Ibu tidak pernah mempertimbangkan perasaan Sueshuang. Dia, perempuan jalang itu, telah benar-benar menyihirmu, kan? Dasar anak tak tahu diuntung. Ayo, pukul bayi di perutku. Pukul. Pukul. Keluar. Kalian berdua merencanakan semua ini. Aku tidak mengakui anak ini. Kau tak perlu mengakuinya. Aku akan membesarkan cucuku saat dia akan menghubungi media sekarang. Dan meminta mereka untuk menekan ini. Mengenai wartawan, pelayan, ikut aku. Baik, nyonya. Su Sueshuang yang tak tahu diuntung itu. Setelah apa yang dia lakukan, kau masih belum bisa melupakannya, kan? Bukan urusanmu. Tidak akan. Ini hadiah yang kubeli untuk ibumu. Dan pakaian yang kau pakai. Akulah yang memberi makan anjing itu. Apa ada yang pernah peduli padaku? Semua hal ini. Bukankah kau melakukannya dengan sukarela? Biar ku beritahu kau sesuatu. Kau hanyalah seorang pengecut tak berguna yang tak punya nyali. Semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Semua yang ada di rumah ini. Apa yang kau dapatkan sendiri? Kau hanyalah anak manja mama yang selalu menengadahkan tangan, menunggu untuk disuapi. Berani kau memukulku? Baiklah, tunggu saja. Aku akan pergi ke media sekarang. Aku akan mengumumkan. Aku, Meng Zi, secara resmi mengumumkan bahwa Tuan Ye Xiao dan aku akan mengadakan pernikahan kami dalam seminggu. Saat itu, bayi di perutku akan tumbuh sehat. Semua orang diundang ke perayaannya. Bagus, bagus. Meng Zi, kemarilah. Ada apa? Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa akulah menantu perempuan keluarga Ye. Aku bukan wanita simpanan. Kau gila, urusan di sana belum selesai, dan sekarang kau membuat masalah lagi di sini. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan perempuan jalang itu, Su Sueshuang. Kenapa aku harus menanggung akibat dari kesalahan perempuan jalang itu menjadi menantu keluarga Ye? Tidak mudah. Kau seharusnya sudah siap untuk ini. Jangan marah. Marah itu buruk untuk kesehatanmu. Yang terpenting adalah cucuku. Dia tidak boleh kenapa-napa. Ayo, makan sup untuk memulihkan dirimu. Tidak, terima kasih. Aku ada janji dengan dokter untuk pemeriksaan.
Bagaimana aku akan membayar semua uang ini? Nak, kau harus memilih antara Ye Xiao dan Su Lin. Aku tidak memilih salah satu dari mereka. Ayah, aku tidak memilih siapapun di antara mereka. Tolong berhenti menyebut mereka. Oh. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Beginikah caramu memperlakukan pelangganmu? Kami belum buka. Aku ingin makan sekarang. Buatkan untukku, Nona Meng. Kenapa kau terus datang ke sini untuk membuat masalah? Aku ke sini bukan untuk membuat masalah. Aku ke sini untuk makan. Kau mau makan apa? Ramuan cinta. Ramuan cinta yang kau berikan pada Ye Xiao. Kami tidak punya ramuan cinta. Kami punya racun tikus. Kau mau? Oh. Racun tikus kami cukup ampuh. Seekor tikus masih bisa berlari beberapa putaran setelah memakannya. Kau tikus besar. Kau akan baik-baik saja, dan rasanya lebih enak dicampur dengan udang karang. Benar. Jangan sok jagoan di sini. Biar ku beritahu sesuatu. Aku menantu keluarga Ye. Apa kau punya akte nikah? Ceraikan Ye Xiao sekarang. Ye Xiao tidak mau bercerai. Kau bicara saja padanya. Kau bisa mengajukan cerai. Ada masa tenang untuk perceraian. Butuh 1 bulan. Kalau kau terburu-buru untuk menikah dengan keluarga Ye, kau harus menekannya. Benar, Ye Xiao tidak akan mendengarkanmu. Temui ibunya. Ibunya bisa mengendalikannya. Su Shuang, 1 minggu. Kalau kau tidak menceraikan Ye Xiao, aku akan menyuruh orang menghancurkan tokomu. Silakan, hancurkan saja. Aku ingin melihat bagaimana Su Lin akan menghadapimu. Kau bersama Su Lin sekarang, kau... Keluar, aku tidak punya waktu untukmu. Jangan ganggu pekerjaanku. Dasar jalang. Ada apa? Bayiku, bayiku, ayah, panggil ambulans. Oh, dia pura-pura. Jangan hiraukan dia. Kita lihat berapa lama dia bisa berakting seperti ini. Cepat panggil. Jangan panggil ambulans. Aku tidak mau ke rumah sakit. Kalau media tahu, Nyonya tua akan memarahiku lagi. Aku ingin kembali ke rumah Ye. Jalang, pergi dari sini. Bagaimana keadaan Zi? Nona Meng mengalami keguguran. Perempuan keji, kau menyebabkan kematian keponakanku. Dan sekarang kau telah membunuh cucuku yang kedua. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ibu. Dia jatuh sendiri. Dia membuatku jatuh. Aku ingin kau mengembalikan anakku. Sui Shuang, kau pulang dulu. Dia tidak boleh pergi. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Zi, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Ye Xiao, kau pergi dan urus perceraian dengannya sekarang juga. Nikahi aku dalam seminggu. Zi, maafkan aku, bayinya sudah tiada. Kau bukan lagi menantu kami. Apa? Kuberikan 10 juta. 5 juta sebagai kompensasi atas kehilanganmu. Dan 5 juta untuk diamu. Pergilah untuk sementara waktu. Kau mengusirku? Pelayan, bawa Zi ke hotel untuk memulihkan diri. Ayo pergi. Bu, ibu tidak bisa melakukan ini. Apa? Tiba-tiba. Pelayan, usir dia. Tunggu. Pelayan, singkirkan ini juga. Apakah perempuan hanyalah mesin pembuat bayi bagi keluarga Ye? Bu, aku masih bisa punya anak lagi. Tolong jangan usir aku. Aku masih bisa punya bayi lagi. Aku mohon, tolong jangan usir aku. Ayo pergi, Su Shuang. Ye Xiao, kau akan mendapatkan balasannya. Bu, kali ini ibu keterlaluan. Aku ini apa bagimu? Tidak berguna? Bu, hentikan. Kita sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Aku tidak ingin terus membuat kesalahan. Anak ini adalah makhluk hidup. Jika ini terus berlanjut, aku akan dikutuk. Bayi itu masih bisa diselamatkan. Tapi jika lahir, ada kemungkinan kelainan genetik. Jadi, penyakitnya apakah disebabkan oleh jatuh atau bawaan? Bawaan. Gunakan obat aborsi. Baiklah. Hentikan. Kau tak mengerti anak-anak. Bagi keluarga Ye, untuk melahirkan gen unggul, apapun bisa dikorbankan demi keluarga. Aku harus segera memberitahu Meng Zi. Mungkin bayinya masih bisa diselamatkan.
Mereka tak berperasaan. Mereka benar-benar mengusirmu. Aku tidak akan meminumnya. Jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendamu. Bantu aku menghancurkan keluarga Ye. Apa? Tak tega? Aku takut kalah. Takut kalah. Lihat Su Shuang sekarang. Bukankah dia contoh sempurna? Justru karena ini, aku tak ingin menjadi seperti dia. Pikirkan apa yang telah dilakukan keluarga Ye padamu. Di mata mereka, kau hanyalah sebuah wadah. Apakah mereka pernah secara terbuka menanggapi rumor tentangmu? Apa kau lupa berita yang menyebutmu pelakor? Kau tahu kenapa aku membenci mereka? Aku muak dengan cara mereka yang sombong. Kau sekarang sama seperti diriku dulu. Itu sebabnya aku bertekad menghancurkan mereka. Pikirkan anakmu. Hentikan. Jadilah orang baik, aku tak akan meremehkanmu. Dan aku tak akan meninggalkanmu. Bantu aku menghancurkannya. Aku akan menikahimu. Oh, dan perempuan jalang itu, aku akan membuat hidupnya seperti neraka. Jangan percaya padanya. Kau masih berani datang ke sini? Aku datang untuk memberitahumu. Anakmu masih bisa diselamatkan. Mengejekku, ya? Aku tak menyangka. Kau orang yang menendang orang lain saat mereka terpuruk. Pergi, percayalah padaku. Cepat ke rumah sakit. Hanya karena kau juga keguguran. Kau datang menemuiku secara khusus? Kau mau pergi atau tidak? Baiklah, aku bisa pergi. Tapi aku di sini bukan untuk mengejekmukmu. Aku mengerti dirimu. Karena aku pernah punya pikiran yang sama denganmu. Percayalah padaku, cepat ke rumah sakit. Ini bisa menyelamatkan anakmu, dan bisa menyelamatkanmu. Kau tak punya hak menyebut anak di depanku. Akan kubuat hidupmu seperti neraka. Pergi, pergi. Bantu aku mencari beberapa reporter. Baiklah, jangan khawatir. Serahkan padaku. Nona Meng, apakah yang kau katakan tadi benar? Aku, Meng Zi, keguguran. Gara-gara disiksa sama keluarga Ye. Aku dipaksa pakai narkoba sama nyokapnya Ye Xiao dari perusahaan Ye. Ini bikin aku ditelantarin pas hamil. Sumpah demi harga diriku, semua yang kukatakan ini asli. Tolong, para wartawan, selidiki sesuai hukum. Nyadar nggak sih apa yang lagi kau bongkar? Bisnis busuk keluarga Ye, bisa bikin keluarga Ye bangkrut total? Tahu, dasar jalan nggak tahu malu. Berani-beraninya bawa wartawan sampai ke depan rumah begini? Kau berani bikin malu keluarga Ye? Kau nggak tahu siapa aku? Pada lihat ini, kan, wartawan, beginilah caranya dia bikin aku keguguran. Bohong. Ya, semua ini direkam. Ayo pergi. Perempuan jahat. Kau mau hancurin keluarga Ye? Lupa sarapan, ya? Mau bernasib kayak sundal yang itu. Dan ngancurin keluarga Ye? Gak level. Pernah dengar? Orang yang udah gak punya apa-apa itu paling berbahaya? Nyonya, udahlah. Pergi. Diam. Kau harus paham. Keluarga Ye bakal makin jaya. Babon ini cuma alat bikin anak. Keluarga Ye itu penyiksa semua. Penyiksa, akan kutah patahin tulang-tulang di badanmu yang celaka ini. Sifat asli keluarga Ye akhirnya kelihatan juga. Sebentar lagi, kau nggak bakal lihat matahari lagi. Akan kupastikan kau mati dengan mengenaskan. Nenek, jangan. Ma, tenang. Minggir. Ma, ibu bukan diri ibu sendiri. Betul, Nyonya. Kita cuma perlu nakut-nakutin dia sedikit. Jangan dibunuh. Diam. Sudah kubilang, kepentingan keluarga yang utama. Aku rela berkorban demi keluarga. Tenang dulu. Lepaskan dia. Nanti aku cari istri yang baik. Aku bakal punya banyak anak. Minggir. Ye Xiao, meski kau anakku. Demi kebaikan keluarga, kau juga akan kusingkirkan. Gila, ibu benar-benar gila. Ibu kenapa sih? Kalian gak ngerti jiwa luhurku. Skizofrenia Nyonya makin parah. Apa? Skizofrenia? Kenapa gak bilang dari dulu dia gak ngizinin aku? Gak berguna. Dan gila. Selalu mau gen terbaik. Menggelikan. Siapa yang kau bilang gila? Kau yang sakit, ya? Aku memang sakit.
Aku buta sampai jatuh cinta sama Ye Xiao. Aku sakit jiwa, makanya aku percaya janji-janjimu. Diam. Bisa diam sebentar, nggak? Kalau anak ini lahir dan besar di keluarga kayak gini, dia juga bakal jadi iblis. Dia, kau mau mati, gadis gila. Akan kubunuh kau. Kalau semua orang lihat sisi MU yang ini, wajah ini, kematianku nggak bakal sia-sia. Kau. Gue nggak sengaja. Jangan teruskan begini. Bibi, cepat, bawa dia ke rumah sakit. Baiklah, baiklah, baiklah. Nggak apa-apa, gue bisa pergi sendiri. Bawa mama ke rumah sakit dulu. Bengong aja lu pada. Gue pergi sendiri aja. Urusin mama dulu. Lepasin gue. Nyonya, dasar perempuan jahat. Gara-gara Elo, gue bunuh anak gue sendiri. Gue bakal balas dendam. Nyonya, Nyonya udah gila. Nyonya, kita nggak boleh bunuh orang. Nyonya, jangan bunuh orang. Nggak boleh bunuh orang. Gue peringatin Elo. Gue udah pasang kamera di rumah Elo. Kalau Elo bunuh gue, Elo bakal hancurin keluarga Ye. Gue yang hancurin keluarga Ye? Keluarga Ye udah hancur. Keluarga Ye bukan gue yang hancurin. Bukan gue yang hancurin keluarga Ye. Iya, bukan Elo. Su Xuexiang lah. Su Xuexiang. Elo Su Xuexiang. Gue Meng Zi. Gue bukan Su Xuexiang. Elo itu Su Xuexiang. Bukan, gue bakal bunuh Elo. Lepasin, berhenti. Lepasin dia. Sulin. Ini semua gara-gara Elo. Gue bakal bunuh Elo. Mana pisau gue? Mana pisau gue? Kenapa baru datang sekarang? Gue hampir mati. Nah, kamera CCTV udah rekam semuanya. Bisa jadi bukti. Tinggal diungkap aja sekarang. Kak. Pinter. Gue pastiin Elo dapat semuanya. Yakin banget, nggak bisa gitu. Harus tetap ke rumah sakit. Nggak, banyak banget wartawan di rumah sakit. Gue nggak bisa ke sana. Aduh. Meng Zi sebarin rekaman CCTV-nya. Udah kesebar. Bilang kalau nyokap lo kena skizofrenia. Dan sekarang lagi di rumah sakit jiwa. Perempuan sialan itu. Gue tahu Elo sembunyi di sini. Ye Xiao. Gue kesini mau ambil alih Ye Group lo. Meskipun perusahaan ini bangkrut, gue nggak bakal jual ke Elo. Setelah skandal KDRT keluarga Ye mencuat, saham Ye Group anjlok parah. Banyak mitra nggak mau kerja sama lagi sama lo. Dan mereka minta ganti rugi gede karena pembatalan kontrak. Ini semua gara-gara Elo, kan? Elo juga nggak bakal lolos. Cukup. Ye Xiao, mau jual 10 juta? Nggak mau jual? Habis hari ini, nilainya nggak bakal nyampe 5 juta. Elo memanfaatkan situasi. Gue hampir lupa. Elo masih punya utang 10 juta sama gue. Gini aja, kasih gue perusahaannya, dan gue lupain utangnya. Itu dua hal yang berbeda, jangan dicampur aduk. Taruhan kita masih berlaku. Tawaran ini merugikan gue. Sekalipun perusahaan ini bangkrut dan direstrukturisasi, gue nggak bakal jual ke Elo, dan gue bakal bayar 10 jutanya dia. Gue yang bayar. Elo punya 10 juta? Sialan, diam. Ye Xiao, ingat ini baik-baik. Nyokap gila lo bilang. Dia minta 10 juta dari gue, sebagai ganti rugi keguguran. Yakin banget? Anak itu anak Ye Xiao? Gimana kalau anak orang lain? Kalau bukan anak Ye Xiao, terus anak siapa? Bisa jadi anak Sulin. Elo. Gue nggak pernah tidur sama dia. Terus ngapain lu ke hotel dia? Kalian berdua lagi ngeganjen, ya? Oh, ya? Kalian berdua anjing pengecut. Bukannya keluarga Yelu yang jahatin gue duluan? Sekalian aja kita balas dendam lama dan baru. 10 juta. Mau apa enggak? Enggak mau. Oke, Su Xuexiang. Gue kasih lu waktu sebulan buat balikin duit gue dan 10 juta gue. Kalau enggak, grup Yelu, restoran udang karang ini sama resepnya, termasuk Anda, Su Xuexiang, bakal jadi milik gue. Gak usah buang-buang tenaga ngomong sama mereka.
Mending kita ke rumah sakit jiwa itu, jenguk si gila tua itu. Berhenti, jangan ganggu emak gue lagi. Dalam sebulan, gue bakal balikin 10 juta itu ke Elo. Balikin duit, dari mana lu dapat duitnya? Jualan udang karang. Mantan tuan muda buka restoran udang karang buat bayar utang. Cerita yang bagus. Yes Xiao, lu beneran mau jualan udang karang bareng kita? Nge. Mau kemana lu? Ke rumah sakit? Jenguk emak. Gue ikut. Gak takut bikin dia tambah sedih kalau lu ikut? Maafin aku. Aku cuma pecundang gak berguna. Aku gak bisa jagain emak. Keluarga Ye udah hancur. Kita udah kehilangan segalanya. Jangan dekat-dekat. Taruh pisaunya, gue gak butuh belas kasihan lu. Gue kesini bukan buat kasihanin Elo. Gue kesini buat nyelamatin Elo. Ikut gue, yuk. Ya? Kamu kan mau sama aku, kan? Kamu masih cinta sama aku, kan? Iya, kan? Gak pakai taruhan, gak pakai surat nikah, asal kita bareng-bareng. Ya? Yes Xiao, lu pikir lu bisa kabur? Dengan cara mati, gimana sama emak? Gimana sama gue? Emak masih di rumah sakit, kita gak tahu keadaannya gimana. Keluarga Ye udah hancur, kita udah kehilangan segalanya. Kamu masih punya aku. Maafin aku, Sui Shuang, aku terlalu naif dulu. Mulai sekarang, aku bakal baik sama kamu, ya? Kamu nyerah sekarang? Gue pecundang. Gue gak bisa lawan mereka. Iya, pecundang. Gue gak nyariin Elo, dan Elo gak nyariin gue, kan? Kalian berdua bersihin barang-barang kalian dan pergi sekarang. Maksudnya apa? Lu gak tahu, ya? Keluarga Ye lu udah bangkrut. Semua yang di sini sekarang milik Mbak Hong. Gue yang beli. Siapa yang jual? Emak lu lah. Tadi siang, emak lu yang tanda tangan kontraknya di rumah sakit. Emak lagi sakit jiwa sekarang. Kontrak itu gak sah. Biar gue koreksi, gue gak beli rumah ini. Grup Ye lu yang bayar ke perusahaan gue sebagai kompensasi. Perusahaan siapa? Investasi Bahagia Mas Tian. 3 bulan lalu, Grup Ye lu tanda tangan kontrak 300 juta sama perusahaan gue. Sekarang lu kena skandal gini. Lu melanggar kontrak. Lu utang 100 juta ke perusahaan gue. Rumah ini buat bayar utangnya. Udah gue bilang, lu gak berguna. Masih gak mau ngaku juga? Keluarga Ye lu tanda tangan banyak banget kontrak. Emak lu yang tanda tangan semuanya. Apa lu pernah nanya? Kalaupun itu kompensasi, harusnya diputusin sama pengadilan. Lu gak punya hak untuk mengambil alih villa ini secara pribadi sebagai pembayaran. Dasar bocah tengik, bacot, jaga mulutmu. Tuan Ye, bukannya kamu nangis-nangis di sini tadi? Apa? Sekarang kamu sok jagoan? Keluarga YMU gak ada satupun yang waras. Kamu berhenti. Keluar sekarang. Kalau ada yang harus pergi, itu kamu. Saya bisa merelakan rumah ini. Bapakmu berutang 30 juta padaku. Sudah tertulis jelas di kontrak. Denda 100 juta. Totalnya 130 juta. Bayar. Kami nggak punya uang sekarang. Gugat saja kami. Nggak ada duit? Nggak ada duit? Kalau begitu, serahkan dirimu padaku. Jijik. Gue nggak suka perempuan. Jadilah wanitaku. Kamu nggak layak. Paling banter. Kamu bisa menghibur para bos di kasinoku, ya? Kamu bisa nginep bareng gue. Gue bakal lupain utang 150 jutanya. Aku nggak akan mengambilnya. Xiao Ye, ibumu udah gila. Selanjutnya, mereka bakal bawa kamu pergi. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan Sulin dan Meng Zi. Ini salah keluarga YMU karena telah melakukan begitu banyak kejahatan. Kamu menjalankan kasino dan menghancurkan banyak keluarga. Aku akan melaporkanmu. Lapor? Nggak ada yang berani sentuh Kak Hong di Haicheng. Usir mereka berdua. Pengkhianat. Aku nggak akan biarkan kamu lolos begitu saja. Dasar bocah kurang ajar. Gue kasih tahu ya, gue udah muak sama kalian selama bertahun-tahun ini. Hari ini gue bakal kasih kalian pelajaran. Hentikan.
Kamu sudah keterlaluan, Kak Hong. Mereka perlu dikasih pelajaran. Kalau mereka nggak dikasih pelajaran, mereka bakal bikin onar di kota ini. Kamu tutup mulutmu. Kamu bisa lupakan soal rumah ini. Jadi kamu dalang dibalik semua ini. Kalau kalian berdua nggak pergi sekarang, aku panggil polisi. Polisi? Kamu sok berani, ya? Bawa dia pergi dari sini. Gue bakal kasih dia pelajaran. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Urus saja dirimu sendiri. Kalau kalian berdua tidak menandatangani perjanjian pengalihan villa hari ini, kalian berdua nggak akan kemana-mana. Kamu harus bunuh kami dulu kalau mau itu ditandatangani. Nggak mau tanda tangan pakai tanganmu? Kalau begitu, potong saja, Shuishang. Aku tahu aku bakal nemuin kamu di sini. Ada apa nih rame-rame? Aku nggak potong tanganmu terakhir kali. Tapi kali ini, kamu sendiri yang datang padaku. Kak Hong, restoran udang karangku akhirnya mulai lancar. Bisakah kau beri aku waktu sedikit lagi? Waktu lagi, aku punya ratusan mulut yang harus diberi makan di rumah. Mereka sedang menunggu makan malam mereka. Bagaimana aku bisa memberimu waktu lagi? Menantu laki-laki, bisakah kau pinjamkan aku sedikit lagi? Apa kau belum lihat beritanya? Keluarga Ye bangkrut. Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Mereka pasti masih punya puluhan juta, kan? Perusahaan Ye berutang 100 juta pada Kak Hong. 100 juta ditambah 30 juta milikmu. Totalnya 130 juta. Shuishang sudah mengumumkan perceraiannya secara publik. Utangnya nggak ada hubungannya sama kita. Ayah, aku dan Ye Xiao masih menikah. Tutup mulutmu, dasar gadis bodoh. Aku nggak mau uangnya lagi. Hari ini, aku mau 3 jarinya. Semua berhenti. Aku akan membunuhnya. Ayah, ayo, lakukan sekarang. Kak Hong, tolong ampuni aku. Kak Hong, tolong. Takut sekarang, kan? Jangan gegabah. Turunkan pisaunya. Kami akan membayarmu kembali pelan-pelan. 130 juta. Kalian nggak bakal bisa bayar. Gue bakal bunuh dia, terus bunuh diri. Aku yang punya utang. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Ayah mertua, nyawanya yang nggak berharga. Nggak ada harganya sejuta pun. Kalau kamu bunuh dia, kamu cuma bakal ngotorin tanganmu sendiri. Kamu benar, hidupku memang nggak berharga. Gimana kalau begini? Lepasin aku, dan aku bakal lupain soal 15 juta itu. Aku nggak mau. Bunuh dia. Aku nggak mau 15 jutaku. Mbak Hong, lo nggak bisa giniin gue. Kontrak-kontrak yang ditandatangani nyonya tua. Gue bantuin lo semua itu. Susah banget sih, jaga maling di rumah sendiri. Dosa apa lagi yang udah lo perbuat? Di kasino. Duit yang lo ilangin. Gue yang bantuin lo jebak orang. Bajingan. Lo udah hancurin gue. Mati aja lo. Ayah udah tahu yang sebenarnya. Lepasin dia. Nak, ayah minta maaf. Huan Ping. Gue datang buat lo, ayah mertua. Kalau sampai terjadi apa-apa sama lo, gimana nasib Shuishang? Gue percayakan Shuishang sama lo. Gue bakal akhiri semua ini. Tunggu. Apa hubunganmu sama Juan Ping? Apa dia anakku? Restoran udang karangmu. Dulu namanya Panggangan Juan Ping, kan? Iya. Apa yang kamu lakukan? Ibumu pernah nyelamatin hidupku. Gue ingat lebih dari 20 tahun yang lalu. Hei, Dek, mau makan apa? Dek, kalau kurang, Bibi bakarin lagi buat kamu. Makasih, BI. Siapa namamu? Aku bakal balas budi suatu hari nanti. Nama warung panggangan ini. Nama Bibi. Panggangan Juan Ping. Kalau bukan karena makanan malam itu, gue udah mati kelaparan di jalanan. Jadi kamu anak kecil yang diceritain ibuku. Bangun. Lepasin dia. Utangnya masih perlu dibayar, bayar pantat lo, biar gue yang urus lo mulai sekarang. Tapi dia punya utang sama gue, dia harus bayar. Gue bayar. Lo coba aja sentuh dia, besok gue bakal bikin lo ngambil surat cacat. Jangan sok jagoan, gue kasih tau lo ya. Anjing penjilat.
Lo nggak lebih dari anjing liar. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sui Shuang, gimana? Kerja sama gue jamin lo bakal dapat puluhan juta setahun. Makasih, Mbak Hong. Cepetan, makasih Mbak Hong. Jangan panggil gue Mbak Hong lagi, panggil gue Hong Xin. Oh, Mbak Hong, lo harus pikirin baik-baik. Mereka semua bawa sial. Dekat-dekat mereka. Nggak bakal bawa kebaikan buat lo. Gue nggak butuh lo ngajarin gue kerja. Lo bisa pergi kapan aja. Mbak Hong, lo nggak bisa ngomong gitu. Dia utang 15 juta sama gue. Gue nawarin kebaikan ini ke Elo, tapi dengan syarat lo tagihin balik buat gue. Kalau lo nggak bisa nagih, duit itu tetap jadi milik gue. Atau lo bisa bayarin buat mereka. Nggak usah. Gue bayar. Sialan lo. Kasihan banget sih lo. Gimana lo mau bayar? Pakai nyawa lo? Atau badan lo? Lo, gue bayar. Mbak Hong, kalau begini caranya, gimana nanti menjelaskannya ke Mas Tian? Elo. Ngomong sepatah kata lagi, besok lidah lo, gue pajang di museum biar orang-orang pada ngeliatin. Duit gue gimana? Besok ke Klub Fortune aja, gue tulis cek buat lo. Oh. Stop. Urusan duit beres, terus urusan penghinaan gimana? Penghinaan apa? Lo ngehina keluarga Su dan Ye. Sui Shuang, tabok dia buat lampiasin amarahmu. Jangan pernah nongol di sini lagi. Pergi lo. Bangsa. Kalau lo berani deketin nyokap gue lagi, gue patahin kaki lo. Oh. Gue ambil duitnya. Terus pergi dari Hai Cheng sekarang juga. Gue balik ke kampung halaman gue. Dek. Hong Xin, ada satu hal lagi yang gue butuh bantuan lo. Apa aja, gue kabulin. Si Ye Xiao itu ngutang ke perusahaan lo. 100 juta, robek aja kontraknya. Anggap aja dia nggak punya utang lagi sama kita. Makasih, Mbak Hong. Kalau gitu, utang gue ke Sulin gimana? Sulin, biar gue yang ngomong sama dia. Jangan ikut campur. Ini urusan kita sama Sulin. Nggak ada hubungannya sama lo. Urusan kita sama keluarga lo. Udah beres. Mulai sekarang, kita nggak ada urusan lagi. Lo pikir gue nggak bisa ngurus ini setelah semua yang udah lo lakuin? Gue nggak bisa percaya sama lo, Mbak Hong. Kami hargain niat baiknya. Udahlah, biarin aja. Ya udah, gue tunjukin keseriusan gue. Kasih gue pisau. Sui Shang, budi ini, gue harus balas, bagaimanapun caranya. 3 jari ini, jadi jaminan gue. Ini bukan main-main. Tunggu. Mbak Hong. Gue percaya sama lo. Gue anggap lo teman. Kalau lo mau, bantu promosiin restoran udang karang gue. Bantuin promosiin aja. Siap. 2 tusuk ginjal lagi, dong. Siap. Semua, berhenti makan. Gue denger sate di sini. Pakai daging tikus. Ngomong apa sih lo? Ini semua daging sapi sama kambing segar. Lo tahu maksud gue? Wartawan, rekam semua ini. Tempat sejorok ini. Sama bahan-bahan mencurigakan ini. Kalau nggak percaya, cobain sendiri. Keluar lo dari restoran istri gue. Meng Zi, lagi dan lagi. Lo nggak capek? Gue capek. Jijik. Gue bakal bikin lo nggak tenang. Dengan restoran butut lo ini, kapan lo bisa bayar utang ke Tuan Muda Su? Mimpi. Anjing siapa yang lagi gonggong? Mbak Hong, lo di sini. Ngapain aja lo? Jangan direkam. Jangan rekam bagian ini. Lo tahu daerah kekuasaan gue, kan? Setahu gue, Mas Tian yang punya daerah ini. Nggak usah banyak bacot. Pergi, gue bisa pergi. Tapi kalau ada pelanggan yang sakit, kita nggak bisa ngebiarin restoran udang karang ini. Perut gue sakit banget. Perut gue.
Nggak mau nolongin kita, orang-orang bisa mati. Iblis, nggak punya hati apa lo, ngasih daging kayak gini ke pelanggan. Daging kita bersih, sapi sama kambing asli, murni, mentah, murni. Teman-teman gue bisa begini. Kalian ganti rugi kita, atau gulung tikar dan angkat kaki dari sini. Oh, kau yang ngatur semua ini, kan? Ada buktinya? Gue tahu nih 2 orang. Disuruh Elo, sundal, kalau nggak pergi, gue potong tangan lo, pedagang nggak bener. Ada yang mau kena gebuk nih, emang masih ada hukum? Klub ini sekarang punya Elo. Halo, urusan Hongji udah beres. Lo nggak usah pusing lagi. Apa? Ayo, bangun, gue bawa lo ke rumah sakit. Panggil ambulans, jangan dipanggil. Dia pura-pura doang. Kalian berdua, udah cukup. Hongji sekarang sampai jadi tukang pukul buat orang. Gue saranin kalian jangan cari gara-gara di sini. Emang kenapa kalau gue cari ribut? Elo, dia mukul orang. Yes, Xiao. Gue cuma mau nakut-nakutin mereka. Gimana bisa kamu ingkar janji sama aku? Katanya mau tobat. Dia acting doang. Semuanya udah direkam. Denye, sekarang jualan udang karang. Terus, pelanggan gak puas, main kekerasan. Kalau bukan karena Sulin, udah gue robek mulut lo. Jangan belagu, lihat aja nanti gimana Kak Tian bersin Elo. Kak Tian, Kak Bumi, gue juga bakal hajar abis-abisan. Ya ampun, dia mukul orang tua. Gawat nih, dia mukul orang tua. Gila lo ya, kapan gue mukul Elo? Ini namanya lawan kekerasan dengan kekerasan. Mau mati? Ya, turutin aja maunya. Hajar sampai mampus. Tunggu. Elo lagi? Gue ada urusan di dapur. Gue lihat dulu. Sayang, lihat deh aku hebat kan? Siapa suruh kamu ngelakuin ini? Densu, janji emang harus ditepati ya. Taruhan kita belum selesai. Elo udah kirim orang buat bikin rusuh usaha gue. Kayaknya nggak sportif nih. Ini orang bukan orang gue. Gue nggak manggil dia. Pasti setan yang manggil dia. Kayaknya gue harus ngikutin kemauan orang banyak nih. Kenapa? Nggak nurut? Ya kena pukul. Taruhan gue sama dia masih jalan. Ini hukuman buat Elo karena nggak nurut. Lihat apa lo? Pergi sana. Nurut? Pulang sama aku. Lepasin gue. Gue nggak mau balik. Sundal. Nurut ya? Pulang sama aku. Berhenti di situ. Bao, abis bikin onar. Mau kabur? Nggak semudah itu. Hongji, gue nggak ada urusan sama Elo. Jangan nyari masalah. Gue bayar 10 juta yang dia utang ke Elo. Elo bayar? Oh, gue lupa kasih tahu Elo. Klub ini sekarang punya gue. Apa? Tian Ge nggak bilang ke Elo, dia udah kasih klub ini ke gue. Elo cuma gelandangan kere. Nggak mungkin. Tian Ge, keluarga Su utang 30 juta ke kasino. Hongji yang lunasin semuanya? Gimana caranya? Oh, ya? Dan sikap keluarga Su itu sombong banget. Mereka bilang mau kuasai semua operasi di kota ini. Klub ini sekarang punya Elo. Dan lo nggak perlu pikirin Hongji lagi. Siapa nama perempuan itu? Su Sueshuang. Berani-beraninya dia ngomongin Tian Ge. Dia cari mati. Kita lihat siapa yang nggak bakal hidup sampai besok. Lihat aja nanti gimana Tian Ge bersin Elo. Dia akan menjatuhkanmu. Kalau gue jatuh, gue bakal bawa seseorang bareng gue. Gue nggak punya waktu buat dengerin bacotan lo. Minggir, dasar gembel. Lo cari gara-gara. Lo? Terserah. Anjing penjilat. Berani-beraninya lo gebuk gue? Lo tahu gue siapa? Gue bisa bikin lo hancur cuma dengan jentikan jari. Gue bisa hancurin lo. Berani sentuh Hongji kita? Gue bunuh lo. Lancang bener lo hianati Tian Ge. Bacot. Hongji, udah cukup. Keterlaluan. Tian Ge. Nggak bisa ngontrol anjing lo? Gue bantuin lo ngontrol dia. Berhenti. Ini tempat gue. Nggak boleh berantem di sini. Dan lo siapa? Saya Su Sueshuang, pemilik rumah makan udang karang ini.
Ini tempat gue nggak bakal biarin lo bikin masalah di sini. Istri saya agak kebanyakan minum, mohon dimaafkan. Aku nggak minum. Ayo, kita masak di dapur. Tunggu. Su Shuang, lo masih berani songong di depan Tian Ge? Gue bakal ratain tempat ini. Su Shuang, ya? Gue suka nyalimu. Cewek berapi-api. Gue suka. Kita mau tutup. Silakan pergi, kita belum selesai ngobrol. Gue nggak kenal lo. Ngobrol apa? Kapan lo bayar utang lo ke gue? Kata Hong Jie, utang lo udah lunas. Emang lo yang bisa mutusin gitu? Tian Ge, nyokapnya Su Shuang pernah bantuin gue. Jadi gue anggap lunas. Dia punya utang ke klub. Bukan ke Elo pribadi. Gue bakal bayar 15 jutanya. Kapan lo kasih ke gue? Ya kalau gue udah punya duit lah. Duit ini bakal kita balikin dalam setahun. Bau banget tahu, nggak? Jauh-jauh dari gue. Jorok banget nih tempat. Ke klub nanti malam. Kita beresin di sana. Kita nggak akan ke sana. Berani banget lo ngomong gitu ke Tian Ge? Tian Ge merhatiin lo aja. Udah untung 8 turunan. Anjing penjilat. Lo nggak punya hak ngomong di sini. Bego, ya? Bapak anak itu masih utang 10 juta ke gue. Yes, Xiao. Lo juga masih utang 10 juta ke gue. Sekelompok gembel keren nggak tahu diri. Ngarep hidup dari ngutang doang? Tian Ge, biar gue yang bayar utangnya. Ya udah, bayar pakai nyawa lo aja sekalian. Kenapa gue harus bayar? Lo pikir bisa seenaknya nggak bayar utang? Tian Ge, kupikir duit receh begini nggak penting buat lo. Jadi, gue beresin sendiri. Nggak ada aturan, nggak ada ketertiban. Hari ini, gue bakal ajarin lo apa itu aturan. 30 juta. Siapa sebenarnya yang punya utang ini? Lo, ya? Gue. Udah kuduga. Cantik-cantik begini, kok bisa-bisanya judi? Aku nggak bakal judi lagi. Penjudi yang nggak judi? Terus kasino gue bisa bangkrut dong? Oke, kita main game. Gue punya stun baton nih. Setiap lo setrum dia, gue kurangin utang lo 1 juta. Serius? Pak, jangan gini. 30 setruman. Dan keluarga Su bebas utang. Aku masih utang ke Sulin. Duit receh. Setrum dia 10 kali lagi. Tian Ge. Utang gue udah gue nego sama dia. Nego gimana? Gue taruhan sama mereka. Setelah restoran lobster itu menghasilkan 10 juta, mereka akan menganggap utangnya lunas. Taruhan macam apa ini? Sungguh tak ada artinya. Hari ini, kita lakukan dengan caraku. Menarik sekali. Ambillah. Ayo, aku bisa tangani ini. Yakin? Anggap saja sebagai balasan atas kebaikan keluarga Su Mu. Papi, kamu nggak bisa begini. Lakukan. Akhirnya, aku bisa balas budi ibumu. Memuaskan. Menyentuh sekali. Aku hampir ingin memberimu hadiah. Berhenti. Kita punya utang. Biar kita selesaikan sendiri. Setrum dia. Kukatakan padamu, kalau kau tidak menyetrumnya hari ini, aku akan menyetrum putrimu. Salah satu dari mereka harus membayar harganya untuk 30 juta ini. Tian Ge, apa kita nggak bisa bayar saja uangnya? Kalau begitu, berikan padaku sekarang. Ayo, hidupku seharga 30 juta. Bahaya. Aku akan melawanmu. Bangsat kau. Tian Ge, berikan aku tongkat setrumnya. Bajingan,
Aku akan menyetrumu 10 kali juga. Maka kau tak perlu membayar 10 juta itu. Dan kau, jalang. Aku akan menyetrumu juga. Cukup. Belum giliranmu. Apa? Kasihan sama Su Sueshuang? Pulang denganku. Lepaskan. Lepaskan Hongjie. Berani kau? Aku akan membayar uangnya. Biarkan kami pergi. Ini wilayahku. Aku yang berkuasa di sini. Apa maumu? Bukankah sudah kujelaskan? Bahaya. Bahaya. Kurasa ada udang di balik batu. Aku memang suka uang, tapi aku lebih suka melihatmu meronta. Kau sakit. Tiange. Selama bertahun-tahun, aku melayanimu. Biarkan mereka pergi. Satu kata lagi. Kau habis. Tiange. Kalau tidak ada lagi, aku pamit. Tunggu. Aku punya satu pertanyaan lagi. Aku butuh kau menjawabnya. Apa itu? Apa kau punya perasaan pada Su Sueshuang? Dulu iya. Dia sudah berubah. Dia kasar. Pengecut. Kau tak bisa mengakuinya. Diam. Jangan bicara omong kosong. Tiange. Dia bertaruh dengan Su Sueshuang. Selain resep kedai barbeku dan udang karang, dia juga menginginkan wanita itu. Hentikan kebohonganmu. Su Sueshuang, katakan yang sebenarnya. Ini urusanku. Aku tak perlu memberitahumu apapun. Sialan kau. Urus saja urusanmu sendiri. Tiange, jangan biarkan mereka menipumu. Kau harus percaya padaku. Sulin, apa taruhannya? Apa sebenarnya taruhannya? Liao Tian, aku memanggilmu, Ge, karena hormat. Kita rekan kerja. Bukan bos dan bawahan. Jaga bicaramu. Menyebarkan rumor, membuat Ibu Ye gila, penyelamatan kasino. Kau sudah bermain dengan baik. Kau menyelidiki aku? Aku hanya peduli dengan keuntungan. Begini saja. Batalkan taruhan dengan Su Sueshuang. Batalkan. Dan kau bisa simpan klubnya. Bagaimana? Kau juga mau resep dan bisnisnya? Aku tidak tertarik dengan itu. Aku hanya tertarik padanya. Aku tidak tertarik padamu, Tiange. Lupakan saja taruhannya. Tak seorang pun yang memutuskan untukku. Putus. Pergi. Sulin, kalau kau menjebakku, aku takkan membiarkanmu lolos. Kau akan mati dengan mengerikan. Kau hanya pion. Berani-beraninya kau merusak rencanaku? Pergi. Aku akan membuka kedokmu ke media. Silakan, coba saja. Tiange, orang ini tidak bisa dipercaya. Jangan berikan klub itu padanya. Meng Zi, pikirkan baik-baik. Apa mau lo? Cinta? Balas dendam? Atau... Gue mau balas dendam. Su Sueshuang, kasih dia tasernya. Lepasin Hongjie. Baiklah. Biarkan kami pergi. Hong Xin, gue kasih lo kesempatan buat nebus kesalahan lo. Ambil kembali tasernya. Hongjie, kamu nggak boleh ikut dia lagi. Kasih gue tasernya. Bawa mereka pergi dari sini, sekarang. Tiange, aku bakal tetap di sini sama kamu. Biarkan mereka pergi. Baiklah, tapi gue mau taruhan sama Su Sueshuang. Sama kayak taruhan sama Sulin. Gue nggak bakal judi sama lo. Lo nggak pantas. Dasar manusia nggak tahu diuntung. Hari ini, kalian semua nggak bakal keluar dari ruangan ini. Siapapun boleh tinggal di sini sama Elo. Tapi gue ambil satu hal. Su Sueshuang. Sulin, lo pikir lo yang bangun semua ini selama bertahun-tahun? Bangun seluruh kerajaan ini sendirian? Lo naif banget. Biar gue kasih tahu sesuatu. Gue mau resep lobsternya. Gue mau restorannya. Dan gue mau Su Sueshuang. Dasar bocah songong. Gue bakal habisin Elo hari ini. Tiange, kita nggak bisa biarin dia lolos begitu aja. Maksud lo, Tiange, anjing liar ini? Nggak perlu ngancurin dia sepenuhnya. Kalau kita dapetin kontrak keluarganya, bukankah itu bakal ngasih kita keuntungan besar? Masuk akal.
Dasar sundal, gue bakal bunuh Elo. Tiange, aku udah lama kagum sama kamu. Aku deketin pecundang ini cuma karena kamu. Benarkah si pecundang ini soal kekuasaan dan kekayaan? Gimana dia bisa nyaingin kamu? Lonte. Jal NG. Gue bakal bales lo 10 kali lipat atas semua penghinaan yang lo lakuin ke gue. Bagus. Tunggu aja. Liao Tian, mulai sekarang, kita nggak bakal ganggu satu sama lain. Tunggu. Gue bakal taruhan sama Elo. 30 juta. Gue bakal bayar lo dalam 3 bulan. Kalau lo kalah, restoran lo, resep lo, dan Elo jadi milik gue. Oke, ayah. Hong Jie, ayo pergi. Tiange, perempuan ini milikmu. Tapi lelaki menyedihkan di sebelahnya itu. Gue mau dia. Apa, lo masih suka sama dia? Gue bakal siksa dia perlahan. Bikin dia berharap mati aja. Kok bisa hilang? Gak usah dicari. Gue tahu di mana itu. Kasih tahu gue di mana lo sembunyiin itu. Itu ada di tempat yang cuma gue yang tahu. Lo pikir lo tahu kenapa gue deketin lo? Kenapa? Biar lo bisa manfaatin gue? Kalau gue nggak punya pengaruh atas Elo, kalian para lelaki nggak pernah nganggep gue serius. Biar gue kasih tahu sesuatu. Yang lo curi itu kontrak keluarga gue. Gue bisa telepon polisi dan tangkap lo. Lo punya bukti, udah cukup basa-basinya. Gue mau 51% dari saham Su Corporation Anda. Dan kontraknya jadi milik lo. Ini perampokan. Emang kenapa kalau iya? Liao Tian, gue peringatin lo. Kasino, KTV, dan semua tempat ilegal di kota ini ada di bawah kendali lo. Kalau lo nggak kasih gue kontraknya, gue bakal laporin lo. Lo belum ngerjain PR lo, ya? Bisnis bawah tanah ini tanpa nama gue, nggak ada hubungannya sama gue. Kalau lo nggak setuju, apa yang tersisa dari Su Corporation? 49% sahamnya bukan milik lo lagi. Sahamnya bisa jadi milikmu, tapi harus lewat dewan direksi. Harus ikuti prosedur. Gue kasih lo 3 hari. Gue punya satu syarat lagi. Serahin cewek ini ke gue. Gue ceweknya Tiange sekarang. Jangan macem-macem lo. Oke, kalau gitu kita sama-sama hancur. Gue setuju. Tiange, dari dulu lo milik dia. Balik ke dia emang yang seharusnya lo lakuin. Nggak ada satupun lelaki yang beres di luar sana. Untung gue punya rencana cadangan. Berani-beraninya lo rekam gue? Bukannya gue belajar semua ini dari Elo? Hati perempuan itu lautan terdalam. Hong Jie hianati gue. Lo juga hianati gue. Selain kita berdua, masih ada Su Shuang, kan? Temuin dia sana. Cepat atau lambat, dia bakal jadi milik gue. Hari ini, saat ini, gue bakal urus lo. Berani lo sentuh gue, teman-teman media gue bakal umbar semua aib lo, bareng sama rekaman lo lagi megang Hong Jie. Biar semua orang lihat. Jadi selama ini lo permainkan gue. Lo cuma manfaatin gue. Meng Zi, gue nggak peduli urusan lo sama dia. Kasih gue kontraknya aja. Gue kasih lo 149% saham. Setelah lo adain rapat pemegang saham, terus alihin sahamnya ke gue, baru gue kasih kontraknya. Jangan keterlaluan. Salah lo sendiri. Lo malah ikut keluarga Ye dan ninggalin gue. Pernah nggak lo cari kesalahan lo sendiri? Salah gue adalah percaya sama laki-laki brengsek kayak kalian. Kupikir lo lagi dimabuk cinta. Lo ular. Waktu gue jadi ular, lo nggak mau nampung gue. Sekarang gue naga. Jangan harap lo bisa lolos gitu aja. Sulin, Tiange, bunuh dia. Gue kasih lo 71% saham. Gue bukan pembunuh. Lo yang lakuin. Kontraknya buat lo. Bagus juga, pakai gue jadi senjata lo. Lo yang cari gara-gara. Sulin, lo bunuh gue. Lo pembunuh. Perusahaannya punya Liao Tian. Dia pembunuh. Gue bakal musnahin buktinya. Kita senasib sepenanggungan. Sulin, lo yang bunuh dia. Gue bakal jadi saksi buat lo. Dan gue kasih lo kontraknya. Terus, kita bilang dia coba nyolong dari lo. Lo bunuh dia buat bela diri. Oke, lo bunuh dia. Gue jadi saksi lo. Oh,
Cukup kalian berdua pengecut. Gue nggak punya waktu buat main-main sama kalian. Kita bikin kesepakatan. Kesepakatan apa? Gue kasih lo 100 juta. Lo kasih gue prekamnya. Kontraknya buat gue. Gue mau setengah saham Su Group. Saham gue nggak bisa lo sentuh. Kejar dia buat sisanya. Dan gue mau ikut. 200 miliar dana buat dia. Akhirnya gue ngerti. Lo investasi di perusahaan gue cuma buat nyuci uang haram lo. Dalam 3 hari, 200 miliar dana bakal masuk ke rekening perusahaan lo. Gue mau 51% saham perusahaan lo. Begitu perjanjian saham ditandatangani, kontraknya buat lo. Nggak bisa. Gue mau 200 juta. 100 juta buat rekamannya. 100 juta buat kontraknya. Gue kasih lo 1 jam. Bawa rekamannya sama kontraknya ke klub gue. Coba macem-macem, gue habisin seluruh keluarga lo.